seperti itu ya. Passwordnya kita masukkan. Apa? SPP kah, infak, buku sekolah, dan semua uang masuk yang di sini. Apa saja yang sudah dibayar. Nah, teman-teman, pada kesempatan yang baik ini kami ingin memperkenalkan sebuah aplikasi pembayaran sekolah yang sengaja dirancang, didesain khusus untuk sekolah. Nah, seperti apa aplikasinya? Mari kita perhatikan di layar kita di sini, teman-teman. Ya, di sini aplikasinya yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat. Nah, kemudian dia minta password di sini aplikasinya, teman-temannya, sehingga aplikasi yang kita gunakan lebih aman seperti itu. Ya, passwordnya kita masukkan. Ya, kita tunggu sebentar aplikasinya. Nah, ini tampilan depan aplikasi yang sudah kita desain ya, teman-teman. Ya, sederhana saja sih sebenarnya, namun kita lihat pemanfaatannya seperti apa, seperti itu. Nah, teman-teman, semua catatan pembayaran bisa kita lakukan melalui aplikasi di sini seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan pembayaran, ada beberapa hal yang harus kita isi terlebih dahulu. Pertama, identitas sekolah. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan identitas sekolah kita masing-masing. Oke, misalnya kita rubah di sini menjadi SMA Kita Maju Bersama, misalnya ya. Maka semua data identitas sekolah ini akan terlink ke sheet-sheet lain yang membutuhkan informasi ini, seperti itu. Kemudian kita kembali ke home, misalnya kita sudah isi semua, kita kembali ke home. Nah, di sini juga ikut terubah ya, teman-teman, ikut berubah dia. SMA Kita Maju Bersama. Oke, kemudian kita juga bisa di sini identitas siswa kita isi juga, kita sesuaikan dengan siswa yang ada di sekolah kita. Ya, ada siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Teman-teman tinggal memasukkan, mengentry nama siswanya, sesuaikan saja seperti itu. Setelah itu kita bisa juga modifikasi jenis pembayaran yang ada di sekolah kita, apa saja. Ya, di sini ya kita buat ada SPP, ada bayar infak, buku sekolah, buku pendukung, dan seterusnya. Sekiranya teman-teman ingin memodifikasi, bisa tinggal dirubah saja nama-nama jenis pembayarannya seperti itu. Kemudian untuk biayanya bisa kita sesuaikan juga sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Kita misalkan di sini jumlah SPP kita masukkan 150.000 ya. Kita masukkan dulu semua entry data pembayarannya seperti itu. Infaknya misalnya ya infak sukarela saja. Kemudian buku sekolah misalnya sebesar 350.000. Buku pendukung sebesar 300.000. Oke, maaf 3 juta terlalu besar ya. 300.000. Kemudian buku setoran hafalan misalnya di sini 50.000. Kita sesuaikan ya. Yang lain-lain kita nolkan saja. Kita contohkan beberapa saja teman-teman seperti itu. Nah, setelah kita isi identitas sekolah, identitas siswa, jenis pembayaran, maka saatnya kita bisa menerima pembayaran dari siswa-siswa kita seperti itu. Misalnya ada siswa 1 ingin membayar apa? SPP kah, infak, buku sekolah, dan seterusnya, bisa dilakukan di sini ya, teman-teman. Kita contohkan di sini nanti ya, kita contohkan nanti saja di belakangan. Kami ingin menjelaskan terlebih dahulu yang ini. Oke, kemudian semua pembayaran akan terekam di sini, teman-teman. Ya, semua uang masuk sekolah, mulai dari SPP, infak, buku sekolah, buku pendukung, dan semuanya setiap dilakukan pembayaran, maka akan secara otomatis masuk di bagian kolom di sini, di sheet ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat semua uang masuk sekolah seperti itu. Oke, sementara tabel di sebelahnya di sini kita bisa melihat juga sisa saldo sekolah. Nah, ini uang masuknya yang diambil dari sini ya, teman-teman, uang masuk semuanya. Kemudian sekiranya ada pengeluaran ya kita bisa lakukan secara manual di sini. Misalnya ada pembayaran, misalnya membeli spidol misalnya ya, membeli spidol 1 kotak ya, sebesar ya kita anggap saja harganya 100.000, maka kita masukkan di bagian kredit ya 100.000. Nah, sekarang saldo sekolah kita tinggal minus 50.000. Kenapa? Karena uang masuknya cuma 50.000 ya, karena belum ada yang bayar di sini. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, di bagian sini kita bisa melihat semua uang masuk dan juga uang keluar yang ada di sekolah kita seperti itu. Kita kembali ke home. Kemudian di sini kita juga sediakan cetak rekening koran. Semua pembayaran yang dilakukan oleh siswa terekam di sini per individu siswanya. Di sini nama-nama siswanya ada Aldi siswa 2, karena kita tidak input datanya tadi ya.
Oke, semuanya terlengkap di sini. Apa saja yang sudah dibayar oleh mereka dan apa yang belum mereka bayar seperti itu, dan berapa total hutang yang harus dilunasi selama 1 tahun seperti itu. Kemudian kita juga bisa cetak kartu SPP per siswanya. Misalnya di sini ada Aldi, siswa 2 dan seterusnya. Oke, ternyata Aldi sudah membayar 50.000. Bisa pula ya seperti itu, padahal uang SPP-nya 150.000, bisa nyicil ya. Oke, masih ngutang 100.000. Tidak mungkin ya. Oke, sebenarnya dia harus bayar lunas ya, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tidak hanya itu, kami juga menyediakan cetak faktur di sini ya, teman-teman, kwitansi. Ya, kita sediakan juga misalnya siswa 1 dia membayar pembayaran SPP, misalnya pembayaran SPP kemudian sebesar 150.000. Nah, itu cetak fakturnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman, pemanfaatan dari aplikasi ini. Kita contohkan satu perubahan dan kemudian kita lihat perubahannya. Misalnya si Aldi melakukan pembayaran SPP, kita lanjut, kita ulangi. Oke, di sini dia ingin membayar bulan berapa seperti itu. Nah, kita sudah sediakan pembayaran SPP-nya selama 1 tahun ya. Ya, misalnya Aldi tanggal 12 bulan 3 2022. Oke, tak mungkin dia bayar SPP bulan Juli bulan 3 ya. Anggap saja di sini bulan 7, kita rubah ya. Bulan 7 2022 sebesar 150.000. Kemudian di tanggal 23 bulan 7 2022 Aldi membayar SPP lagi untuk bulan Agustus ya. Oke, kita misalkan seperti ini. Nah, itu untuk pembayaran SPP Aldi. Kemudian Aldi juga melakukan pembayaran buku sekolah ya, buku sekolah, yang mana Aldi membayar sebesar, mana nama Aldi ya. Oke, Aldi membayar sebesar 500.000. Langsung dia lunaskan ya, teman-teman. Ya, langsung dia bayar lunas pada tanggal, dia bayar di sini pada tanggal 26 bulan 7 2022 seperti itu. Nah, kita perhatikan di cetak rekening korannya, maka otomatis nama Aldi sudah masuk ya pembayarannya. Pertama SPP Juli, kedua SPP Agustus ya, SPP Juli tanggal 12, SPP Agustus tanggal 23 seperti itu. Kemudian tadi juga ada Aldi membayar buku sekolah seperti itu ya. Oh sorry, 500.000, berarti dia kelebihan membayarnya. Padahal biaya buku sekolah cuma 350 ya, kelebihan. Kita ganti ya, kita rubah. Oke, Aldi membayar buku sekolah sebesar 350.000 misalnya seperti itu. Nah, kita perhatikan cetak rekening korannya. Oke, sudah pas ya, 350.000 sudah lunas uang buku sekolahnya. Kenapa di sini semuanya 00? Ya, karena kita belum input data biayanya tadi. Oke, kita belum input biayanya ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menginput biayanya sehingga dia akan otomatis muncul di sini seperti itu. Oke, kemudian kita lihat juga dicetak kartu SPP-nya Aldi ya, siswa 1 ya Aldi. Nah, di sini bukti pembayaran SPP Aldi tanggal 12 dan tanggal 23 ya, untuk bulan Juli dan bulan Agustus seperti itu sudah lunas. Namun di bulan-bulan yang lain belum dibayarnya. Oke, maka semuanya terangkum di sini ya, teman-teman. Silakan cek kami secara langsung di WA kami yang sudah tersedia di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.